Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Siap. Hari ini saya ingin memberikan beberapa materi. Satu terkait tentang Undang-Undang Pokok Pers Nomor 40 Tahun 99. Karena apa? Isu menjadi nanti. Dalam video ini merupakan kegiatan saya di awal bulan Maret tahun 2021, yaitu mengisi kegiatan anak-anak SMK jurusan multimedia yang sedang magang di GTV Pacitan. Adapun materi yang saya bawakan adalah tentang norma, etika jurnalistik, dan Undang-Undang Pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999. Yang mana hal tersebut menyangkut 3 hal yang nantinya menjadi pegangan ketika sudah menjadi jurnalis. 3 hal tersebut, yang ke-1 adalah tentang KIJ, yaitu Kode Etik Jurnalistik. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Yang ketiga adalah tentang Peraturan Dewan Pers. Selanjutnya masuk ke materi yang kedua. Saya kenalkan istilah-istilah dalam dunia media atau jurnalistik agar anak-anak tersebut lebih kenal secara dekat tentang istilah-istilah tersebut. Di antaranya adalah tentang cover bird side, nomor 2 tentang deadlines, tentang headlines, tentang konferensi pers, tentang press release, tentang doorstop, tentang media gathering, tentang interpretasi, tentang rapat redaksi. Adapun selanjutnya masuk materi ketiga, saya jelaskan secara terang tentang dasar penulisan jurnalistik yang baik dan benar, yakni yang menjadi paling dasar, teori paling dasar seorang jurnalistik ketika menjadi wartawan muda atau wartawan pemula begitu, yaitu tentang 5W1H. Tentunya itu sangat dasar sekali untuk seorang jurnalis baru. Kemudian materinya saya naikkan sedikit, yaitu tentang penulisan jurnalistik menggunakan metode piramida terbalik. Cara penulisan dengan metode piramida terbalik ini sangat penting sekali untuk diajarkan kepada para pemula agar nantinya bisa mengerti bagaimana menulis jurnalistik secara cepat dan akurat begitu. Adapun kemudian saya naikkan tentang bagaimana seorang jurnalis menghadapi sebuah penulisan yang salah cetak, salah naskah dan sebagainya, yakni tentang hak jawab, hak tolak, hak koreksi, yang mana ini harus dikuasai oleh seorang jurnalistik. Anak-anak di sini, peserta yang ikut pelatihan atau workshop ini sangat antusias juga. Karena ini suaranya agak kecil, maka saya dubbing dengan suara baru saya agar kegiatan di visual ini tersampaikan secara jelas begitu. Adapun materi selanjutnya yang harus dikuasai oleh seorang pemula jurnalistik atau wartawan adalah mengenal jenis-jenis berita. Nomor 1 adalah jenis berita yang disebut dengan straight news. Straight news ini dibagi dengan 2 macam juga. Yang pertama adalah menjadi namanya hard news. Yang kedua adalah soft news.
Hard news ini adalah merupakan berita yang kategorinya keras dalam arti berita yang baru, kemudian mempunyai nilai gempur yang sangat tinggi. Misalnya suatu contoh, pejabat negara ditangkap karena korupsi, atau memang suatu daerah kena bencana alam, itu masuk kategori jenis berita hard news. Yang kedua adalah jenis berita yang sifatnya ada soft news atau biasa disebut dengan berita ringan. Ini masih bagian dari straight news. Berita ringan ini suatu contoh adalah berita tentang kegiatan seseorang, atau dikenal dalam dua cetak ada advertorial, profil, berita-berita artis yang sifatnya ringan. Kemudian kuliner, wisata, itu masuk kategori soft news. Selain soft news ada juga namanya deep news. Ada juga jenis berita yang masuk kategori investigation news. Ada juga yang masuk kategori conservative news. Nah, ini sangat menarik. Jarang sekali ini jenis berita yang mengenai conservative news ini diurai di beberapa kegiatan jurnalis pemula. Namun di sini saya ajarkan apa itu conservative news. Conservative news merupakan berita yang berisi laporan mengenai fakta dari suatu peristiwa yang ditinjau secara menyeluruh begitu. Dalam pelatihan ini saya tekankan bahwa di era Revolution Industrial 4.0 tidak bisa dipungkiri bahwa media-media mainstream belakang ini bersaing ketat dengan media sosial atau social media. Bersaing dari segi mana? Bersaing dari segi baik dari segi trends, dari segi ratings, ekonomi, efektivitas, dan lain-lain sebagainya. Namun hal ini saya sampaikan bahwa ada nilai plus dan minusnya. Suatu misal media mainstream sebagai plusnya adalah media yang terkontrol, yang berbadan hukum, kemudian menjadi pengawasan baik oleh pemerintah, hukum, termasuk pengawasan dari penyiaran, diantaranya adalah Dewan Pers, KPI, dan lain sebagainya. Organisasi, lembaga pers ikut juga memantau. Bahkan masyarakat sendiri sekarang mulai aktif, punya peran aktif dalam memantau mana media mainstream yang patut ditonton dan patut menjadi acuan edukasi masyarakat sendiri. Bisa terlihat ketika di masa-masa pemilu ada oknum-oknum perusahaan media yang mungkin lebih condong ke beberapa calon atau sebagainya. Disitulah peran tanggung jawab sosial masyarakat menjadi kontrol bagi kiprah media itu sendiri. Sedangkan sosial media adalah lebih sedikit bebas, kemudian kontrolnya agak tidak terlalu ketat walaupun baik. Kontrolnya sosial media ini adalah di komunitasnya sendiri. Misalnya sosial media di bidang Facebook, mungkin sosial media di Instagram, di WhatsApp dan sebagainya, itu menjadi media informasi, media komunikasi, namun kontrolnya di komunitas itu sendiri. Bagaimana pertanggungjawaban hukumnya ketika media sosial media? Sosial media ini pertanggungjawaban hukumnya adalah secara individu. Dia langsung berkenaan dengan undang-undang atau peraturan yang mengatur, atau mungkin
bisa di-banned oleh si pemilik konten, si pemilik sosial media itu sendiri. Sekarang ada beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh akun sendiri itu, bahwa penggunaan WhatsApp diatur begini, Facebook begini begitu. Itu mulai ada arah baik, ada arah kontrol. Ya, itulah sekelumit tentang kegiatan saya tadi. Tidak bisa kami jelaskan secara rinci karena banyak sekali ini video, karena tadi dalam kegiatan pelatihan jurnalistik ini hampir berjalan 2,5 jam, hampir 3 jam, maka tidak semuanya bisa kami tayangkan. Ini kami potong-potong agar lebih ringkas. Kesimpulannya, semoga kegiatan saya ini bisa memberikan inspirasi, edukasi, dan hiburan bagi pemirsa channel YouTube Danul Master. Kegiatan saya ini difasilitasi oleh GTV Pacitan sebagai sponsor fasilitas, karena anak-anak tersebut sedang magang di kantor GTV Pacitan. Terima kasih, salam sejahtera semuanya.